Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Pak Guru Channel. Video kali ini saya akan menyajikan materi tentang langkah-langkah merancang percobaan IPA, yaitu materi kelas 7 SMP. Pertama, menentukan tujuan percobaan. Tujuan percobaan ini ditentukan yaitu melalui hasil pengamatan, baik itu mengamati dengan indera ataupun mengamati dengan alat ukur. Adapun alat indera yang dapat kita gunakan untuk mengamati itu yang pertama adalah indera penglihatan. Indera penglihatan ini adalah mata. Kemudian yang kedua, indera pendengaran, yaitu telinga. Kemudian yang ketiga, indera penciuman, yaitu hidung. Dan berikutnya indera peraba, yaitu kulit. Dan yang terakhir adalah indera pengecap, yaitu lidah. Yang kedua, melakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran, kita menggunakan berbagai macam alat ukur. Di antaranya, neraca untuk mengukur massa benda, kemudian mistar ataupun meteran untuk mengukur panjang benda, kemudian termometer yaitu untuk mengukur suhu, dan stopwatch untuk mengukur waktu. Dan banyak juga alat-alat ukur yang lain yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Berikut merupakan contoh rumusan tujuan percobaan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi, berdasarkan hasil observasi awal ataupun pengamatan awal, itu diperoleh informasi seperti pada gambar berikut. Yang pertama, tanaman tanpa pupuk, dan yang kedua, tanaman yang diberikan pupuk. Nah, di sini terlihat tanaman yang diberikan pupuk pertumbuhannya lebih bagus daripada tanaman tanpa diberikan pupuk. Untuk membuktikan hal tersebut, maka perlu dilakukan percobaan. Adapun tujuan percobaan yang dapat kita rumuskan adalah membandingkan pertumbuhan tanaman yang diberikan pupuk dengan tanaman yang tidak diberikan pupuk. Berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara ataupun perkiraan sementara dari tujuan percobaan yang telah kita rumuskan. Adapun yang menjadi hipotesis sesuai dengan tujuan yang telah kita rumuskan tadi, yaitu pertumbuhan tanaman yang diberikan pupuk lebih baik daripada pertumbuhan tanaman yang tidak diberikan pupuk. Berikutnya, mengidentifikasi variabel. Variabel adalah faktor, kondisi yang dapat berupa angka ataupun jenis. Jadi variabel di sini ada 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Jadi berdasarkan hipotesis yang telah kita tentukan tadi, maka dapat kita tentukan variabel-variabel tersebut. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas di sini yaitu pemberian pupuk dan waktu. Yang berikutnya adalah variabel terikat, yaitu pertumbuhan tanaman. Di sini, pertumbuhan tanaman tergantung daripada pemberian pupuk dan waktu tanam. Dan yang menjadi variabel kontrol adalah cahaya dan kelembaban udara. Langkah berikutnya adalah menentukan alat dan bahan. Berdasarkan tujuan percobaan yang telah kita rumuskan, maka alat-alat yang kita perlukan untuk melakukan percobaan itu yang pertama, bibit kacang hijau, tanah, alat siram, pot, roll atau mistar, dan yang terakhir adalah pupuk. Setelah menentukan alat dan bahan, selanjutnya adalah merumuskan langkah kerja. Berdasarkan alat-alat yang sudah kita siapkan, maka langkah kerja dapat kita rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan ataupun memasukkan tanah dalam pot. Kedua, menyemai bibit ke dalam pot yang telah diisi tanah. Dan selanjutnya, menyiram secukupnya. 3.
memberi pupuk pada salah satu tanaman. Kemudian yang keempat, menyirami tanaman agar tetap segar. Berikut yang kelima, mengukur dan mencatat pertumbuhan tanaman. Dan selanjutnya, data hasil pengamatan dicatat pada tabel hasil pengamatan. Jadi pertumbuhan tanaman ini dicatat setiap hari setelah tanaman tumbuh. Jadi hanya sekian saja video kali ini. Jika materi yang disajikan ini terasa bermanfaat, mohon like, share, komen, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.